Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan memberikan ulasan sedikit tentang jenis perkutut yang selama ini tidak banyak diketahui, terutama bagi sahabat-sahabat yang masih pemula, yaitu jenis perkutut punden. Untuk mengenali jenis perkutut punden, itu cirinya cukup mudah teman-teman, terutama bagi sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada yang masih pemula khususnya, itu tidak tahu terletak di mana cirinya. Karena untuk jenis perkutut punden itu mempunyai tanda atau mempunyai ciri-ciri khusus pada fisiknya, yaitu yang terletak pada bulunya. Karena selama ini banyak sekali sahabat-sahabat yang masih pemula menanyakan jenis perkutut punden, tapi tidak tahu perkutut punden itu ciri-cirinya bagaimana. Yang diketahui hanyalah perkutut yang sehari-harinya atau tidurnya berada di kuburan atau makam, atau di tempat-tempat keramat lainnya, lebih tepatnya disebut punden tersebut. Untuk mengenalinya, ada ciri fisiknya teman-teman. Karena ini di kamera malam hari mungkin kurang jelas ya, karena penerangan lampunya juga kurang mencukupi. Mungkin bisa saya sebutkan saja untuk jenis perkutut punden. Itu yang pertama, bisa kita melihat dari bagian kepalanya, yaitu kepala yang bagian patak sini, biasa disebut patak. Itu kebanyakan jenis perkutut mempunyai lurik yang samar, itu kebanyakan. Dan luriknya itu berdempetan. Seandainya ini ada dua lurik begini teman-teman ya, atau tiga atau gini, itu tidak renggang begini, itu berdempetan. Yang jelas berdempetan lah. Nah, jaraknya antara lurik yang atas sampai ke bawah itu tidak terlalu renggang, berdempetan. Nah, itu untuk perkutut punden teman-teman. Nah, dan ini yang saya pegang ini perkutut punden asli, karena di kamera kurang jelas ya. Ini ada lurik samar yang di bagian sini itu berdempetan jaraknya. Nah, mungkin kalau pada umumnya luriknya itu katakanlah segini jaraknya pada umumnya, tapi kalau untuk perkutut punden agak berdempet gini, hampir menyentuh tapi tidak sampai menyentuh. Sudah paham kan? Cirinya ada dua, itu yang pertama. Dan yang kedua, di bagian sayap, biasanya sayap yang paling pinggir ini. Nah, bagian sayap yang pinggir ini kan terlihat ada dua helai sayap utama tapi yang kecil ini. Nah, bisa perhatikan ini ya. Nah, ini ada dua helai sayap. Ini berwarna merah. Nah, merahnya ini biasanya ada yang merah keemasan, ada yang merah kuning biasa. Yang jelas di bagian sini ada merahnya. Itu yang umum pada jenis perkutut punden teman-teman. Ada juga yang di bagian sini juga, di bagian sini ada sedikit itu tampak selai tapi samar sekali. Ada juga yang berada di ekor. Intinya warna bagian bulu tersebut adalah seperti warna yang masih piye. Tentunya teman-teman semuanya tahu ya, warna bulu perkutut yang masih piye itu bagaimana. Untuk yang masih piye itu biasanya kan dominannya seperti ini. Itu yang masih piye, itu hampir keseluruhan bulunya itu begini. Untuk yang masih piye, yang bagian sini ini. Sekali lagi untuk jenis perkutut punden, cirinya cukup mudah. Lurik di bagian kepala, entah itu samar atau cetha, itu berdempetan. Pada umumnya agak renggang begini, tapi ini berdempetan agak hampir menyentuh tapi tidak sampai menyentuh.
Nah, terus yang kedua adalah bulu-bulu piyik yang masih terbawa, tidak bisa hilang meskipun perkutut tersebut berusia puluhan tahun. Bulu piyik itu tidak akan bisa hilang, tetap akan, meskipun brondol atau lepas, tumbuhnya akan seperti itu tadi, yaitu kemerahan yang terdapat pada bulu kecil ini. Ini sudah tampak jelas. Ini membuktikan jenis perkutut punden. Bisa dibuktikan dari sahabat-sahabat yang memang mengetahui jenis perkutut punden, entah itu di punden manapun. Kalau di uni perkutut dan setiap hari perkututnya cuman itu saja, silahkan ditangkap. Nanti untuk yang pertamanya bisa dinilai dari lurik kepalanya. Jika bagian kepalanya itu tidak tampak jelas atau luriknya samar sehingga kita sulit untuk melihatnya, bisa dilihat bagian lainnya, lurik-lurik lainnya, entah itu di bagian leher belakang juga bisa. Itu ada biasanya 1, 2, atau 3 helai yang menunjukkan lurik pada bulu perkutut tersebut, seperti lurik pada burung piyik atau burung yang masih kecil. Perkutut yang saya pegang ini, perkutut pundan ini, itu terdapat pada bagian sayap ini, yang bagian pinggir ini. Ada juga yang terdapat pada bagian ekor. Oke, untuk mengenali ciri-ciri perkutut punden saya kira sudah bisa dipahami ya teman-teman ya, karena cirinya cukup mudah. Itu aja. Lurik bagian kepala, kalaupun ada lurik di bagian kepala yang bisa kita lihat, itu jaraknya agak dempet, tidak terlalu renggang. Terus yang kedua, terdapat bulu-bulu piyik yang tidak bisa berubah, yang masih terbawa sampai perkutut itu di usia tua. Meskipun lepas atau brondol, tetap tumbuhnya bulu piyik itu tetap ada. Biasanya ada di bagian leher belakang, bagian sayap, atau di bagian ekor. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.